itu sudah beberapa kali ditagih ya. Boti-botian yang Niki bilang ya, tuh let's go, nggak percaya 100% omongannya itu. Ya percaya 99% lah. Kan juga diisukan Boti, dia pacaran sama Nikmir, itu cuma settingan katanya buat pansos. Dia aja pernah digerebek pesta G bintang-bintang. Kan aku dulu udah juga jadi investor. Oh, investor? Investor apa kita juga bingung gitu. Lelaki maco, lelaki tulen, nah itu kita juga bingung. Kita juga bingung kok banyak yang nggak percaya kalau Gio ini laki tulen. Kalau Let's Go sih percaya. Walaupun nggak 100%, tapi tetap percaya. Gitu. Dia makeupnya natural guys. Mawar. Tapi nggak digigit ya batangnya ya. Batang mawar. Nggak ada batang yang lain kan. Gio seperti sudah ahli menggigit-gigit batang. Apa Gio salting dikasih mawar sama Aliando? Bukti nih kita udah ngechatin, DM-in Gio, suruh bayar utang, tapi kagak dibayar-bayar juga guys. Waduh. Jadi kita masih update kasus tentang utang perutangan ya. Nikita yang katanya duitnya diutangin sama Papio gitu. Pandai minjem, pikun bayar, ogah rugi. Ternyata kalau banyak netizen yang bilang, mana buktinya, lu tuh cuman hoak. Nah, ternyata dikasih buktinya sama Nikita guys. Ternyata memang bener, Gio ini udah berkali-kali disuruh bayar, tapi kagak bayar-bayar. Masalah dugaan si Gio ini beli sinte dan ketahuan guys. Simpanan tempe gitu guys. Jadi sebelum kita membahas tentang bukti yang dimiliki oleh Nikita, kita bahas dulu masalah tentang Ruben sedikit guys. Nah, karena kemarin Ruben bilang dia ngomongin tentang yang diduga ada adik ipar yang punya 2 akun buat menggeret kasusnya itu supaya nama Ruben ini semakin tercemar guys. Apakah mantan ipar ini yang dimaksud adalah si Dugong? Dudukan gemblong? Kita lihat bareng-bareng sebentar aja nih guys. Dari Ruben, kasihan Ruben kagak muncul-muncul di video kita ya. Nah. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Gue sih ogah banget sebenarnya, tapi kalau ini biar dia tahu tuh. Ipar adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Jangan sama paling anti dia sama gue. Cerita gitu, banyak hal yang tiba-tiba satu orang ini dia bisa punya 2 account. Sampai rapi loh, fitnya sampai rapi banget loh dia. Nah, jadi Ruben ini diduga menyindir adalah mungkin iparnya ya, dugaannya ya. Soalnya di sini bilang kan mantan ipar laki binit, maut gitu. Kerahkan akun fanbase giring opini untuk menjatuhkan Ruben. Itu yang dicurigai oleh Ruben guys. Ternyata dia baru tahu ada akun lain yang dimiliki oleh yang dugaannya adalah si ipar dugongnya ya. Dudukan gemblong. Duduk dan suka bengong. Oke. Jadi kalau ada yang komen kan itu dendamnya laki bini udah kesumat sampai segitunya, nggak inget kalau mereka dulu ditampung di rumah RO. Ibaratnya sekampung RO mati-matian kerja kasih makan mereka. Waduh. Kalau salah ya udah salah, jangan nyalahin orang. Dibalas nih, Kak, kabarnya seorang Sarwendah lagi ngemis gift sama para babu Sergio, buset. Untuk bayarin utang Mokondonya yang Boti itu, buset, dah Mokondo Boti lagi, buset. Kamu kalau ngomong kadang-kadang nyakitin tapi bisa jadi bener ya. Lulu. Kakak udah absen belum? Sekarang fansnya Sergio lagi open donasi untuk bayar rumah kontrakan Sarwendah dan utang CEO. Buruan Kak agar tidak ketinggalan. Oh, Sarwendah itu ngontrak. Wah, Lesko baru tahu nih. Apa bener Sarwendah ngontrak guys? Lesko kirain dia beli rumah. Ya untuk Ruben dikit aja lah. Karena kasih Ruben fokus dulu untuk dugaan kasus penipuannya dia. Dia katanya mau bayar balik guys. Sampai bunganya sebesar 4 miliaran gitu. Tapi untuk Ruben, karena rezekinya banyak dan orangnya baik, pasti bisa dah melunasi investasi ya. Kelalaian bisnis lah di sini. Dan nggak cuma itu, kita lanjut guys ke masalah si Nikmir versus Papio. Waduh, pandai minjem pikun bayar ogah rugi. Jadi di sini sempat nih kita buat story di TikToknya ya, yang diduga ini dipegang sama admin. Yang clue-nya adalah, nah ini guys, di-spill clue lagi dari Mami Niki. Ada keterlibatan CEO abal-abal dengan kasus kecelakaan model Olivia Dewi yang saat itu sedang bersama adik sang CEO. Nah, ini kebetulan Let's Go udah bahas juga kemarin. Dan salah satunya ya dugaan bahwa adiknya benar-benar mengganti nama terkait dengan kasus kecelakaan tersebut. Dan kecelakaan tersebut katanya adiknya bau naga guys. Waduh, bau alkohol habis mabora buset. Dari berita tahun 2012. Nah, jadi masalah perutang-utangan Niki nggak main-main guys. Bahkan dia punya pengacara untuk kasusnya bersama Gio. Wah, buset. Kita lihat bareng-bareng guys. Bukti dari Niki mengenai WhatsApp-nya dia ke Gio dan juga DM-nya dia ke Gio guys. Gokil.
Awal itu saya sampaikan bahwa benar bahwa itu ada cuitan itu melalui admin itu saja ya, melalui orang yang dimasuk itu memiliki utang lah. Itu sudah beberapa kali ditagih ya, tapi tidak pernah ditanggapi ya, baik juga melalui WA, melalui media sosial, di DM ya. Karena itu katanya dengan terpaksa ya sudah kita tagih online seperti itu. Kan di awal sudah dibilang bahwa Nikita itu sudah berulang kali menagih, ya kan? Artinya ada kemungkinan jauh sebelum itu juga sudah ditagih, dan ada juga kemungkinan di sana pada saat ketemu juga ditagih. Kalau itu dianggap fitnah, silakan buat LP, kan selesai itu. Wah, itu udah guys. Jadi ini pengacara Nikmir yang bilang Nikmir itu udah nagih lewat WhatsApp, lewat DM, udah jauh-jauh hari sebelum ini. Karena kalau kita bayangin ya, kita ngutangin orang nih 200 jetong, dan utangnya nih itu karena dia melakukan suatu tindak pidana, nyemilin Sinti itu. Sinti dicemilin gitu. Tempe-tempe, sisa-sisa tempe dicemilin gitu. Terus kita lihat sekarang orang ini ngaku adalah punya perusahaan 2000 gitu. Hidupnya bahagia, woy, ganteng, main setan di mana-mana. Kan kita gedek ya. Lu duit lu kan yang dulu belum lu bayar. Kok sekarang udah hedon-hedonan lu gitu. Bayar dulu utang lu. Nah, karena di sini bahkan pengacara bilang nggak mungkin Nikmir ini ngomong tanpa bukti. Dan nggak ada hubungannya juga ya. Tiba-tiba Nikmir ini mengarang cerita bahwa dia kenal Gio, dia ngutangin duit ke Gio, dan masalahnya kenapa Gio? Kalau dia buat berita bohong ya. Nah, ini salah satu hal yang sangat menurut Let's Go ya, masuk logika gitu. Karena kita semua udah pernah pasti minjemin orang kan, dan orang ini tiba-tiba hidupnya lebih hedon daripada kita. Kita minjemin dia 300, dia tiba-tiba jalan-jalan ke Bali gitu, buset. Kok dia duit gua kagak dibalikin, tapi dia hedon bener ya. Nggak masalah kalau kita lagi kaya ya. Kalau kita rezekinya lagi bagus ya nggak masalah. Nah, masalahnya Niki sekarang kan lagi nyungsep, lagi di penjerong gitu. Ya pasti perlu duit ya, 200 juta untuk Niki kan mungkin kecil, tapi dia perlu gitu. Karena dia lagi di penjerong, nggak ada duit gitu. Karena kalau pengacaranya bilang, kalau Gio berasa difitnah oleh Niki, buat dong laporan polisi. Kita siap. Kita siap-siap membongkar kebusukan kamu yang lebih lagi loh. Seperti itu. Nah. Giorgionya memakin melebar sekarang ke Sarwendanya gitu Pak Andi. Kalau misalkan nanti mereka berdua ini benar adanya untuk membuat laporan, Pak Andi dan tim Nikita Mirzani siap untuk menerima laporan tersebut, Pak Andi? Tentu dong, tentu. Itu kan hak kalau mau melapor, ya kan? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak mungkin Nikita itu melakukan hal itu kalau peristiwa itu tidak pernah ada. Karena Nikita juga pasti tahu risikonya. Nah, itu dia guys. Jadi menurut Lesco ada masuk logika juga ya. Ketika ditanya kalau tiba-tiba nih Gio sama Wenda, karena Wenda dibilang katain bau lambung ya. Bau lambung maksudnya apa? Bau lalapan bungkus gitu. Apa gimana nih gitu. Kalau nggak terima disebutkan sama Nikita, dia tiba-tiba melaporkan, gimana tuh Pak? Siap nggak? Nah, di sini dijawab dengan pengacaranya dengan pede, dia bilang ya tentu dong gitu, nggak mungkin nih kita ngomong kalau nggak ada perlunya. Dan lagian juga nih kita udah bilang dia udah WhatsAppin, DM-in Gio berkali-kali dan udah lama nggak dibales guys. Jadi ini yang salah siapa? Yang ngutangin apa yang utang nggak bayar nih guys? Gua nagih utang secara online karena nih alasannya guys. busuknya Gio ini tuh banyak sekali. Nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Karena gue tagih karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwenda ini kan, akhirnya CEO, pengusaha, orang kiong riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan. Nah, itu dia statementnya Niki yang menurut Let's Go juga ya masuk akal ya gitu. Karena dia bilang dia udah pernah baik-baik DM gitu dan WhatsApp. Baik-baik loh, berarti kan di sini teori konspirasi aja ya. Gio gitu. Apa kabarnya nih? SKSD gitu ya. Itu utang yang kemarin
beli sinte gitu. Sisa tempe gitu. Kamu kapan mau dibalikin? Nah, udah di DM nggak bales. Mungkin dia balasnya nanti besok gitu. Tapi lihat story kok dia live-nya banyak, kok dia bilang punya toko 2000 gitu. Tapi kok duit aku kagak balik. Nah, Niki ini udah bilang ke kita bahwa dia udah DM dan WhatsApp baik-baik. Nah, berarti kalau orang ngomong baik-baik harusnya dibayar juga dengan cara baik-baik dong. Dan di sini juga Niki bilang, Gio itu banyak busuknya, takutnya keluar busuk-busuknya yang lain-lain. Takutnya Niki itu ceritain kebusukan Gio yang lain yang Niki tahu ya. Kita nggak tahu karena menurut Let's Go Gio ini sempurna ya, tidak ada busuk-busuknya ya. Kalau bulus-bulusnya mungkin ada, akal bulus. Butuh belusukan. Menurut Niki taunya Gio ada busuknya. Kalau diskusi nggak pernah lihat orang ada busuknya ya gitu. Jadi makanya dia nagih lewat online. Dan Niki juga lewat online karena dia di penjerong. Nggak bisa dia nagih. Kalau Niki nggak di penjerong, Let's Go yakin tiba-tiba Niki udah live. Atau udah disamperin rumahnya si CEO itu. Udah nimbrung dari kemarin-kemarin guys. Masalah Ruben sama Sarwenda. Nah, dia nimbrungnya sekarang karena kebetulan duitnya Niki udah habis. Dan perlu duit. Mungkin itu ya. Nah, soalnya aneh juga kalau Niki tiba-tiba ngehalu kenal Gio, tiba-tiba ngehalu Gio pinjem duit sama dia, aneh juga sih. Kalau masalah boti-botian yang Niki bilang ya, di Gio DM-in teman-temannya Niki yang botita-botita, itu Let's Go nggak percaya 100% omongannya itu. Ya percaya 99% lah. Tapi kan tetap ada 1% nggak percaya ya. Tapi Let's Go nggak percaya 100%, tapi 99% gitu. Tapi nggak percaya 100% emang gitu. Karena mungkin saking sebelnya Nikita ya dia harus ngeluarin mungkin rahasia yang dia tahu sendiri gitu, yang kita semua nggak tahu. Rahasia umum gimana? Ada pertanyaan ya. Nah itu guys. Dan banyak yang bilang kenapa Niki dapat fasilitas di penjara ya sebenarnya itu karena Niki memang bisa teleponan di penjara gitu. Udah ada haknya untuk ada wartelnya katanya di penjara guys. Atau berkomunikasi sama keluarga, bukan, tetap bisa berkomunikasi lancar. Sekarang zaman udah berubah, sekarang ada wartel yang ada video call-nya, jadi nggak usah bertanya-tanya lagi. Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya, dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di wartel Suspas yang ada di hutan Pondok Bambu. Tolong ya disampaikan hak untuk berkomunikasi ini bukan hanya untuk Nikita Mirzani, tapi seluruh warga binaan dan tahanan. Saat ini kan Nikita Mirzani status sebagai tahanan ya, itu diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi Niki pun memberikan statement mungkin di telepon atau rekaman suara ya sesuai dengan haknya dia yang didapatkan di tahanan gitu guys. Coba soalnya kalau Let's Go lihat di komen-komen ya, wah itu ada yang bilang si M. Nah, si M ini temennya si G gitu. Si M ini siapa ya? Mungkin mantannya ya. Itu kan juga diisukan Boti. Dia pacaran sama Nikmir. Itu cuma settingan katanya buat pansos. Si G pacaran sama si S itu cuma settingan buat pansos. Waduh, hal begini udah biasa di dunia perselebgraman. Selebgram bayar artis buat pansos, dibikin settingan seolah-olah pacaran. Oh gitu katanya guys. Ada orang yang beropini, menduga bahwa mantannya Nikmir, si teman dekatnya itu, si M itu, sebenarnya juga botita guys. Jadi buat settingan gitu katanya guys. Masa sih? Emang yang ngomong si G Boti, si abang itu, dia dulu LGBT yang mencoba berhenti dan berubah untuk jadi normal. Sekarang masih berusaha untuk nggak masuk lagi ke circle itu. Makanya dia tahu kalau si G ini botita. Oh, bang ini ya, yang kemarin Rizko bahas ya. Nah, si Halu ini, si S ini, riwayatnya juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ini saya buka sekarang ya kayak. Dia ini boti loh Pak. Oh, katanya dia dulu juga lagi bete guys. Cuman pengen berhenti. Oh, siapa tahu juga si G ini juga mau berhenti dia. Dan dia bilang juga ngatain Ir Ocong dapatnya Ci Ocong juga. Gaulnya kurang jauh nih. Jadi dapatnya Cong lagi. Loh. Cong sama cuman ganti casing aja nih. Gimana nih? Mungkin tipe-tipenya memang yang Cong ya gitu. Ini ada yang lama juga di TikTok ya. Dari Teras Doraemon Official TikToknya. Nah, ini ada foto setelah dibongkar Nikmir masa lalu Giorgio. Kini muncul fakta baru. Fakta baru katanya guys. Wah, Lisku belum tahu nih fakta apa nih. Gio diduga pernah digerebek pesta G bintang-bintang Y gitu. Ayahnya yang diduga tutupi kasus. Oh, kita lihat ini ada komen. Fakta apa sih, bisikin dong. Masa sih dia pelangi? Nah, dia aja pernah digerebek pesta
G bintang-bintang. Pesta gandum mungkin di Surabaya, tapi beritanya cepat redup karena bokapnya yang nutupin. Awok. Wah, gitu katanya guys. Ini adalah gosip ya, pesta gosip-gosip gitu. Yang belum tentu benar. Belum tentu salah juga sih. Tapi belum tentu benar juga gitu. Jadi makanya kita perlu nih dari sang CEO untuk ngomong langsung, memberikan bukti bahwa dia nggak ngutang, dia nggak pernah ditangkap polis, dia nggak pernah dipenjerong, dia nggak pernah pakai sinte, dia nggak bawa tita juga gitu guys. Nih Nick Mir juga buat story ya, yang katanya dari adminnya, please kalau mau story head on, utangnya tolong dibayar dulu. Nah, seperti yang Let's Go bilang, kalau kita ngutangin orang, ngelihat orang yang kita utangin hidupnya head on, kita kan gedek juga guys. Sebel juga, jadinya bawaannya tuh pengen ceritain keburukan nih orang gitu, karena kemungkinan besar utang kita nggak dibalikin gitu loh guys. Ya udah boleh cari uang dong, umur 24 ke atas. Aku dari berapa? Kerja, Opa. Oh. Kan aku dulu udah juga jadi investor. Wah, investor. Mantap sih, investor. Aku kuliah itu aku ke Taiwan itu tuh aku udah selesai kuliah. Jadi udah 24 ke atas. Ya udah boleh cari uang dong, umur 24 ke atas. Aku dari berapa? Ya, aja. Oke, umur segitu udah jadi investor, Pak. Woi. Guys, sekarang kalian siap investor. Siap investor. Aku udah bilang guys, ini berdua isu bawa duit, guys. Tenang. Gokil. Jadi di sini juga ada video dia mengatakan bahwa dia tuh dari waktu dia muda, umur 24, itu udah jadi investor, guys. Belum dia ke Taiwan udah jadi investor. Invest apa sih, Bang? Kasih tahu dong. Invest di saham. Let's Go juga ada nih, saham BCA. Satu lot. Apa kita sama-sama investor ya, lu? Jadi dia bilang sini Gio dari muda udah jadi investor, punya toko 2000. Nah, mungkin ini yang jadi Sarwendah bikin kelepek-kelepek. Tapi kata Nick Mir, Gio nggak ada kaya-kayanya. Jadi yang bener yang mana? Nah, hasil nggak investnya, Bang? Nah, jangan-jangan investor tapi tutup usahanya. Kan invest doang, gagal juga berarti dong. Nah, ini pertanyaan kita ya. Jika kita ragu ya, banyak netizen yang ragu dengan CEO-nya Gio sama investornya Gio. Dan kemacuannya Gio. Jadi banyak yang ragu gitu. Soalnya punya 2000 toko, tokonya di mana? Ini sampai sekarang kita bingung juga. Investor apa kita juga bingung gitu. Lelaki maco, lelaki tulen, nah itu kita juga bingung. Kita juga bingung kok banyak yang nggak percaya kalau Gio ini lagi tulen. Kalau Let's Go sih percaya. Walaupun nggak 100%, tapi tetap percaya gitu. Kita semua percaya kok Gio ini nggak ada cong-congnya. Walaupun kita percaya nggak 100%, tetap percaya aja. Lanjut, Kak Niki. Adalah apalagi nih berita yang wadidaw, Kak Niki? Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan. Belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya. Di sini juga Niki bilang dia si Gio ini stop sintenya itu, sisa-sisa tempenya itu, dan ditangkap itu cuma sampai Polda Metro Jaya. Dan ditahan 3-4 hari. Kalau nggak salah, dia bilang itu ya, bisa jadi salah. Bisa jadi 5 hari. Nggak. Bisa jadi salah gitu Nick Mir. Nick Mir selalu bilang Sarwenda bau lambung, emang pernah ngomong sama Sarwenda? Kok bilang Sarwenda bau lambung? Mungkin waktu itu Wenda belum makan kali. Sekarang mungkin coba, udah nggak bau lambung mungkin. Bau jigong. Enggak juga gitu. Cantik-cantik masa bau jigong. Yang bau jigong kan Let's Go. Let's Go bau jigong gitu. Bau lambung, bau jigong. Bau tanah juga. Banyak baunya Let's Go. Dan masalah bau tita, ini ada yang salfok juga guys. Sama trailernya Pelangi di Tepi Jurang ya, apa namanya? Ya kalau nggak salah Pelangi di Tepinya, sinetronnya Gio guys. Komentar netizen di video CEO Gio Antonio terkait series terbarunya. Ini ada yang salfok guys. Ada yang bilang shade foundationnya salah kayaknya, shadingnya terlalu tebal. Auranya jadi kayak Ruben yang dulu. Masa gitu ya? Kasus juga mirip tuh. Ini kok malah jadi abu-abu. Nah mukanya guys, make upnya mungkin ya. Apa mukanya nih kayak abu-abu? Soalnya kita bandingin dengan case yang lain, beda guys. Kita lihat dulu ya. Wah ini dia, sabuknya LV guys. Wah,
bawa mawar, digigit, aduh cucok. Udah kasih aku mawar, mantapnya. Waduh, CEO kita mawar digigit lagi. Wah, batang mawar ditaruh di mulut. Waduh, batang mawar. Nggak ada batang yang lain kan? Nggak ada batang bambu digigit juga kan? Nggak ada kan gitu. Gio seperti sudah ahli menggigit-gigit batang. Apa refleks dia ya? Kebiasaan. Batang bambu digigit-gigit gitu. Kayak panda gitu kan, enak itu. Nyemilin tebu, batang tebu gitu kan, manis soalnya gigit-gigit. Nah, tapi emang kalau kita lihat di sini make up-nya ya kayak abu-abu sih. Dari alis kita lihat abu-abu. Merah nggak cuman mawarnya, bibir juga merah banget gitu. Ini kesalahannya make up artisnya, ini pertanyaan kita ya. Atau memang ini requestan make up dari Gio gitu. Pas di make up, aku pakai shade yang lebih cerah daripada kulit aku sekarang deh gitu. Tapi ini abu-abu, Pak. Ya aku tahu, biar menor. Biar case lain tuh perhatiin aku apa gimana nih gitu. Soalnya kalau kita lihat case yang lain kayak Aliando nih contohnya guys. Nah, ini Aliando. Dia make upnya natural, guys. Oh. Pakai mawar juga dia. Oh, ngambil mawar. Tapi nggak digigit ya batangnya ya. Diliatin doang ya. Nah, senyum manis, oh, dilempar balik. Nah, mungkin ini sambungan ya. Jadi mungkin Aliando, mawarnya Aliando dioper ke yang lain, baru diambil Gio. Terus digigit nih. Oh, mawar dari Aliando nih. Apa gitu ya? Ini pertanyaan kita. Apa Gio salting dikasih mawar sama Aliando? Terus salting kan Aliando artis ya, dari bidang artis dia senior dibandingkan Gio. Ya, siapa yang nggak salting dikasih sama Aliando guys. Tapi kalau kita lihat ya make upnya Aliando natural ya, terlihat menyatu lah. Abu-abu kayak make upnya Gio, kasihan nih Gio jadi bully-bulian jadinya kan. Mungkin salah make up artisnya nih. Atau Gio make up sendiri. Nah, juga sih. Nah, Stephen William. Wah, make upnya natural juga. Menyatu gitu loh. Woi, keren Stephen William. Keren, dia mah boy banget bro gitu. Stephen William bro. Yang kalau di komennya yang ngasih 200 juta akan kalah dengan yang punya uang 200 juta. Masalahnya kenapa pas 200 juta sih? Aneh juga ya gitu. Kita lihat aktingnya Pak Gio di Bunga di Tepi Jurang ya. Wes, gokil Koko Tajir. Wah, mau diperkaos? Iya, dihantam. Ya, bagus, mantap sekali Anjasmara. Pergi, kita ketemu di luar. Waduh. Lebih cantik daripada yang gue pikir. Gokil. Koko Tajir. Dia Koko ini salah satu klien Tajir. VIP Mami. Ya. Klien Koko Tajir. Mesum juga. Nggak di dunia asli, di acting, waduh. Hidup lo kan baik-baik aja. Mesum. Gue. Gokil. Wah, didorong ceweknya guys. Mau diapain nih? Mau diajak live? Bajunya bagus. Bajunya bagus. Bajunya bagus. Waduh. Itu acting Gio guys. Dia sebagai Koko Tajir. Ada cewek didorong. Dia sebut bajunya bagus. Gantian make dong. Apa gimana nih? Soalnya Lesku nggak nonton fullnya nih. Apa? Setelah itu lanjutannya apa? Bajunya bagus. Mau diapain nih cewek? Sangean. Sangat ngegas. Nggak dunia asli, dunia acting sama-sama sangean ya. Sangat ngegas gitu. Sangat ngegas untuk berantem tadi dengan Anjasmara. Sangat ngegas di dunia asli untuk cari cuan live gitu maksudnya. Waduh, mantap. Koko Gio. Sukses selalu. Untuk Let's Go. Let's Go doain diri sendiri ya. Sukses selalu untuk Let's Go. Gak panjang umur. Lu apa sih? Kayak orang ulang tahun. Itu dia yang bisa lu sampaikan guys. Gimana menurut tentang kasus kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link saweria di bawah atau dari Super Thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.